Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah Negeri 3 Bojonegoro DRS Nur Hadi MPD, kemudian segenap Dewan Guru SMA Negeri 3 dan adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang dimuliakan Allah. Oke, masih semangat atau enggak ini? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Oke ya, masih semangat ya? Oke. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah topik kita pada pagi hari ini, meskipun tadi mau didesain Islamic talk show gitu, tapi saya nggak tahu kok nggak ada moderatornya gitu. Tapi insya Allah nanti acara kita tetap bisa komunikatif. Nanti adik-adik sekalian bisa menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan terhadap materi kita. Oleh sebab itu tolong diperhatikan, tolong dicatat. Dan juga ada good news. Ada apa? Good news, yaitu kabar gembira. Nanti ada 13 door prize yang akan kita berikan kepada adik-adik sekalian yang bisa mengikuti materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, yang saya sampaikan tolong dicatat, atau kalau nggak dicatat ya diingat-ingat, sehingga nanti adik-adik sekalian bisa menjawab atau bisa memberikan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang nanti saya akan lontarkan. Oke, setuju adik-adik? Didengarkan ya? Oke? Oke. Materi kita yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad, historitas dan pelajaran. Kalau kita lihat adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj itu di Indonesia maupun di negara-negara lain itu diperingati pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa ini berarti penting kalau saya tanya gitu. Nanti akan muncul menjadi sebuah apa? Pertanyaan. Pada tanggal apa adik-adik? Tanggal apa? Tanggal berapa? 27 dari bulan Rajab. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam keterangan kitab Fathul Mu'in, mau tadi muncul semangat mau menimba ilmu sampai ke Mesir, meskipun sekolahnya SMA, tapi bukan berarti menghalangi kita untuk apa? Menuntut ilmu agama setinggi-tingginya. Apalagi kalau punya himmah, punya apa? Punya high intention, semangat yang tinggi untuk nanti melanjutkan studi di Timur Tengah.
Oleh sebab itu ada referensi dalam hasanah fikih klasik yang disebut apa? Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari dari bangsa Malabar. Malabar itu mana adik-adik? India Selatan. Ada yang sudah tahu ya? India mana? India Selatan. Di dalam kitab ini dijelaskan dan nanti akan menjadi pembahasan dalam kajian kita. Di sana dikatakan wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Wal mafrudat lan utawi pira-pira salat kang den fardhuake. Al ainiyah kang bangsa ain. Maksudnya fardu itu ada 2. Ini dicatat ya. Nanti akan muncul menjadi sebuah pertanyaan. Fardu itu ada 2. Ada yang disebut fardu ain, ada yang disebut apa? Fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Kewajiban yang dibebankan atas setiap individu dari seorang muslim. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang dibebankan atas sebagian umat Islam. Kalau sebagian sudah melaksanakan, maka apa? Gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi di sini dijelaskan ada sholat yang fardu ain, bukan fardu kifayah. Contoh sholat yang fardu kifayah apa adik-adik? Sholat jenazah itu fardu kifayah. Tapi sholat 5 waktu yang jumlahnya 5 fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari, setiap malam, itu fardu ain. Boleh diwakilkan kepada temannya adik-adik? Enggak, saya malas sholat, saya wakilkan ke teman saya, boleh enggak? Nah, ngomong-ngomong adik-adik, sholatnya semuanya sudah genap atau ada yang bolong? Yakin nih? Genap semuanya? Atau ada masih yang bolong? Kalau masih ada yang bolong, momen Isra Mi'raj ini pulang harus menjadi momentum tadi hijrah. Nah, sebenarnya bukan hijrah ya, Mi'raj. Mi'raj itu apa? Naik. Berarti jenengan yang dulu di bawah, yang belum sholat, naik menjadi orang yang sholat. Gitu. Meskipun hijrahnya juga boleh. Maksudnya hijrah dari Mekah ke kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi bahasanya, mohon maaf Mas, mungkin diganti tidak hijrah. Kalau hijrah itu momentum apa? Muharram. Tapi diganti apa? Diganti Mi'raj. Mi'raj itu apa? Naik, the ascension. Seorang individu dari seorang muslim harus naik menjadi manusia yang berkualitas. Berarti Isra dan Mi'raj itu menjadikan kita dari manusia yang tidak berakhlak, manusia yang rendah, menjadi manusia yang paripurna, manusia yang berkualitas. Disebut apa? Mi'raj. Mi'raj itu artinya apa? Naik. Nah, berarti kalau belum sholat, pulang harus naik menjadi seorang yang sholatnya apa? Genap. Maklumatun minad-dini bidharurah. Sholat itu kewajiban yang sudah dikenal di dalam agama ini secara pasti. Artinya kalau seorang itu mengaku menjadi seorang muslim, maka yang pertama kali harus dipelajari dan diamalkan apa? Sholat. Seorang orang tua ketika mengajarkan anaknya, pertama kali yang diajarkan apa? Apa adik-adik? Kalau adik-adik di sekolah, yang pertama kali ditekankan dari rukun-rukun Islam yang 5 apa? Sholat. Oleh sebab itu sholat itu penting. Karena sholat itu sesuatu yang diketahui di dalam agama. Artinya apa? Tidak ada seorang muslim yang tidak tahu tentang kewajiban apa? Sholat. Kalau seorang belum masuk Islam, pertama kali mau masuk Islam harus mengucapkan apa? Syahadat. Ada syahadatu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Syahadatu rasul Muhammadar Rasulullah. Setelah itu belajar apa? Sholat. Oleh sebab itu sholat itu maklumatun minad-dini bidharurah. Kemudian di Fathul Mu'in, saya ambil poinnya.
wa furidot dan difardukan Lailatul Isra pada malam Isra. Berarti sholat 5 waktu itu diwajibkan pada malam apa? Isra. Ba'dan nubuwah, setelah kenabian, bi asri sinina wa thalathati asyhurin, yaitu setelah kenabian 10 tahun 3 bulan. Lailatul sab'in wa isrina min Rajab, tanggal atau malam 27 Rajab. Berarti Isra dan Mi'raj itu terjadi 10 tahun lebih 3 bulan dari kenabian Nabi Muhammad. Adik-adik, kalau ditanya Nabi itu diangkat menjadi seorang Nabi, usianya berapa? Usianya berapa? Nah, kalau nggak tahu nanti ini jadi door prize. Usianya berapa? 40. Kenapa kok 40? Kenapa kok usianya 40 kira-kira? 40 itu usia yang sudah matang ya. Secara pengalaman sudah kenyang apa? Pengalaman kehidupan, sudah banyak makan apa? Asam garam. Kemudian secara intelektualitas usia 40 itu sudah tidak kekanak-kanakan dan sudah kaya ilmu. Oleh sebab itu Nabi diangkat menjadi seorang Nabi usianya 40 tahun. Tapi Isra itu usia Nabi berapa? Berapa tadi? Kalau Isra itu 10 tahun lebih 3 bulan, berarti usia Nabi berapa? 50 lebih 3 bulan. Nah, berarti Nabi baru menerima sholat 5 waktu itu ketika usianya berapa? 50 lebih 3 bulan. Nah, sebelumnya apakah Nabi belum menjalankan ibadah sholat? Sudah atau belum? Jawabannya sudah. Tapi belum melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa kok sudah? Kalau kita lihat Nabi itu dulu ketika sudah menikah dengan Khadijah itu biasa melakukan tahanus. Tahanus itu apa? Menyepi, merenung di gua Hira. Suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat yang apa? Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Maka Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Nabi Muhammad merespon apa? "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian turun, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Kemudian Nabi pulang ke rumahnya Khadijah dalam keadaan apa? Gemeteran. Ketika Nabi gemeteran karena Nabi belum tahu apakah ini betul-betul malaikat Jibril atau tidak. Maka Nabi bilang apa? Zammiluni, zammiluni. Surah apa? Ngasih selimut. Maka turunlah ayat apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa apa? Qalila. Wahai Nabi yang berselimut, lakukanlah sholat malam kecuali sedikit waktu. Artinya disuruh melakukan sholat malam. Berarti sholat malam menjadi wajib bagi Nabi. Tetapi Nabi dan para sahabat ketika itu melakukan sholat malam itu nisful lail, setengah malam. Adik-adik kalau disuruh sholat malam setengah malam melakukan sholat kuat atau tidak? Kuat? Nggak kuat pasti. Nggak ada setengah malam saja. Di sini ada yang biasa sholat malam? Ada nggak? Mas-masnya ada? Mbak-mbaknya ada? Apa ada yang mau ngacung tapi ngacungnya agak serius ini? Berat karena Nabi disuruh apa? Sholat setengah malam, maka kewajiban tadi dihapus. Dalam surah Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimis shalah. Disuruh melakukan sholat tetapi apa? Sekuat tenaga, yaitu sholat malam. Kemudian setelah itu masih dinasakh. Dinasakh itu dihapus dengan kewajiban rakaataini bil ghadat wa rakaataini bil asyiyah. 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu apa? Di waktu sore. Setelah itu baru Nabi menerima sholat 5
waktu nanti yang kita akan kaji. Adik-adik sekalian, kalau kita bicara Isra dan Mi'raj, kira-kira alasan apa yang menjadi faktor Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi melalui Isra dan Mi'raj, atau memberikan tasliyah, entertaining, hiburan kepada Nabi melalui Isra dan Mi'raj? Kira-kira apa? Ada dua alasan yang menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan entertaining, menghibur Nabi melalui proses Isra dan Mi'raj. Ini didengerin ya, nanti muncul sebagai apa? Surprise. Yang pertama, wafatu Abi Thalib, kematiannya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi. Abi Thalib ketika meninggal, Nabi sedih atau tidak? Sedih. Kenapa, Mbak? Ya karena pamannya. Tapi lebih dari itu, Abu Thalib itu seorang paman yang memproteksi dakwahnya Nabi secara publik. Artinya kalau Nabi itu tidak diproteksi oleh pamannya, maka Nabi sejak dulu sudah dibunuh oleh pemuka kafir Quraisy. Karena Abu Thalib ini disegani oleh tokoh-tokoh Quraisy, maka Nabi bisa melakukan dakwah secara publik dan tidak sampai terbunuh. Artinya dengan meninggalnya Abu Thalib, maka Nabi kehilangan seorang yang mendukung dan memproteksi dakwahnya secara publik. Yang kedua, ketika Abu Thalib itu meninggalnya sudah menerima agama Islam atau belum? Belum. Kalau kita lihat dalam hadis Ibnu Musayyab, ketika Abu Thalib itu mau meninggal, maka di sana ada dua tokoh pemuka Quraisy. Yang pertama Abdullah ibn Abi Umayyah, yang kedua Abu Jahal. Abu Jahal itu artinya apa? Abu itu bapak, Jahlin itu kebodohan. Makanya jangan meniru siapa? Abu Jahal, tapi tirulah siapa? Nabi Muhammad. Di situ ada Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dan Nabi melihat pamannya itu meninggal, maka Nabi mendatangi pamannya. Kalau ada seorang Muslim yang mau meninggal, maka kita disunahkan untuk apa, adik-adik? Untuk mentalkin. Talkin itu apa? Mengajari kalimat la ilaha illallah. Maka yang dilakukan Nabi apa? Mentalkin pamannya. Maka Nabi mengucapkan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha laka indallah. Ini kalimat yang aku bisa berargumentasi nanti di sisi Allah. Tapi ketika itu Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah malah mengucapkan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Kakeknya Nabi. Maka dua kelompok ini, yang satu yang yaitu Nabi mentalkin dengan kalimat tauhid, kemudian kelompok yang kedua yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah mentalkin dengan apa? Supaya Abu Thalib tidak meninggalkan agama nenek moyang. Ketika itu Abu Thalib meninggal belum sampai mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Nabi semakin sedih. Ketika tahu pamannya meninggal belum mengucapkan la ilaha illallah, apakah Nabi berhenti untuk apa? Membela pamannya di depan Allah? Maksudnya apa? Apakah Nabi tidak memohonkan ampun kepada Allah supaya apa? Mengampuni dosanya. Ketika itu Nabi bilang, la astaghfiruna laka ma lam unha ank. Wahai pamanku, saya akan minta ampunan kepada Allah selama aku tidak dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu menurunkan ayat apa? Maka nabi nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin.
Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang yang musyrik. Artinya kalau kita sebagai seorang muslim memintakan ampun kepada non muslim boleh enggak? Non muslim meninggal dalam keadaan apa? Tidak beriman. Misalnya apa? Teman kita apa? Agamanya tidak Islam. Kita memintakan ampun kepada Allah supaya diampuni dosanya, boleh enggak? Tidak boleh. Tapi kalau kita berbuat baik kepada teman kita, boleh enggak non muslim? Boleh. Makanya di sini kan apa? Belajar Pancasila. Belajar Pancasila itu apa? Secara keyakinan kita tetap Islam, tetapi secara apa? Muamalah, secara interaksi tetap harus baik. Ada teman kita yang tidak muslim meninggal, bolehkah kita takziah? Boleh? Boleh. Bolehkah kita ikut proses pemakaman? Boleh. Tapi kalau memintakan ampun tidak boleh. Kenapa? Karena sudah konteksnya akidah. Tapi kalau muamalah duniawiyah, apakah kita harus berbuat baik kepada non muslim? Jawabannya harus. Oleh sebab itu boleh kita apa? Mendatangi takziah non muslim, ikut proses pemakaman, boleh. Dan demikian juga ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam konteks Abu Thalib, yaitu firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa? Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang satu-satunya zat yang memiliki otoritas untuk membimbing, mengasih apa? Hidayah, taufik. Oleh sebab itu hidayah itu, adik-adik dengerin ya, hidayah itu ada dua ya, hidayatul dilalah wal irsyad. Kita bisa membimbing, menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Ini tugas siapa? Para kiai, para ustadz, para ulama, para dewan guru mengajarkan, oh ini baik, ini buruk. Tapi orang yang dikasih tahu ini baik, ini buruk, apakah pasti menerima? Pasti atau tidak? Belum tentu. Soalnya menerima atau tidak itu otoritas Allah, itu yang disebut apa? Hidayatul taufik. Apakah Nabi ketika dakwah berhasil membawa pamannya Abu Thalib masuk Islam? Jawabannya belum. Tapi apakah Nabi gagal dalam dakwah? Jawabannya tidak, karena Nabi itu hanya menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagaimana juga Dewan Guru mengajar kepada kalian, ini yang baik, ini yang buruk. Anak-anak kalau punya PR dikerjakan di rumah. Apakah semuanya mengerjakan? Nah, ada yang mengajarkan, ada yang tidak. Kan nggak bisa maksa loh. Maksudnya hatinya terbuka. Oh, saya ini siswa harus mentaati apa yang diperintah oleh bapak guru atau ibu guru. Kalau punya PR ya dikerjakan. Tapi ada nggak yang tidak mengerjakan? Banyak. Artinya kan guru itu hanya bisa memerintah, tapi belum tentu pasti ditaati, ya kan? Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, adik-adik, kenapa Allah Subhanahu wa taala penting untuk membawa Nabi melalui proses Isra dan Mi'raj, yaitu kematian Khadijah. Khadijah itu siapa? Istrinya Nabi. Masih perawan atau janda? Mas-masnya kalau nikah nanti pilih yang perawan atau pilih yang janda? Ada yang mau janda? Enggak ada. Tapi Khadijah itu kaya atau miskin? Mas-masnya kalau mau nikah nanti mau istri kaya atau istri miskin? Istri yang apa, Mas? Kaya atau miskin? Kaya. Kalau kaya buat apa, Mas? Uangnya buat apa? Buat apa? Buat enak-enak atau buat apa?
Nah, Khadijah itu istrinya Nabi. Dan ketika itu Abu Thalib itu meninggal di 10 tahun dari kenabian. 3 hari setelahnya, ini menurut kitab Al-Burjanzi, yaitu kitab Maulid berjanji 3 hari setelahnya itu meninggal. Sebagian kitab sirah atau sejarah mengatakan isrina ba'da syahrin, maaf, setelah 2 bulan. Tapi menurut versi kitab berjanji berapa? 3 hari setelah kematian Abu Thalib. Itu Khadijah meninggal. Ketika Khadijah meninggal, maka Nabi kehilangan apa? Yaitu sosok istri tercinta. Istri yang akan apa? Yang senantiasa mendukung dakwahnya Nabi. Peran seorang istri itu penting atau enggak, Mbak? Kalau jenengan nanti jadi istri atau rumah tangga, tapi kuliah dulu ya atau kerja dulu. Jangan setelah SMA langsung apa? Kuliah. Kalau sudah punya pacar diempet dulu ya. Jangan nikah cepat. Paling tidak selesai S1 baru kuliah, atau nanti kerja kalau sudah sukses, sudah bisa mencari apa? Nafkah, sudah bisa mendapatkan gaji baru nikah. Tapi sebagai istri itu penting atau tidak memberikan dukungan kepada suami, Pak? Nanti kalau jenengan jadi istri, apakah mendukung suaminya? Mendukung atau enggak? Yang didukung apanya? Yang didukung apanya? Nah, istri itu harus mendukung segala apa yang dilakukan oleh suami, termasuk yang dilakukan oleh Khadijah. Ketika Nabi melakukan dakwah Nabi di masa-masa Mekah tidak mudah, karena Nabi melakukan dakwah sering apa? Sering ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak hanya dipisoi atau dicaci maki, tapi juga terkadang apa? Dihajar secara fisik. Kotoran hewan dilemparkan kepada Nabi. Nah, dakwah yang cukup berat ketika tidak didukung oleh istri, apakah dakwahnya Nabi akan berhasil? Tidak. Maka seorang istri itu penting untuk memberikan dukungan kepada suami secara psikologis. Khadijah juga semacam itu. Jadi Khadijah itu memberikan dukungan kepada Nabi dan juga kepada dakwah Nabi secara psikologis. Dengan meninggalnya Khadijah, maka Nabi mengalami shock secara psikologis. Yang kedua, Khadijah tadi, Mas, itu sosok istri yang kaya atau tidak, Mas? Kaya. Janda atau perawan? Janda. Penting nggak punya istri yang kaya? Penting. Dan Nabi apa? Mendapatkan istri yang kaya. Dengan mendapatkan istri yang kaya, berarti Nabi bisa menggerakkan dakwah dan tidak punya hambatan secara finansial. Oleh sebab itu ketika Khadijah meninggal, berarti dukungan finansial menjadi tidak ada. Tapi bedanya ini, Mas, ya. Kalau Nabi dapat istri kaya, apakah Nabi dengan memiliki harta yang cukup banyak? Karena Khadijah itu kan saudagar yang terkenal. Kalau sekarang yang miliarder atau orang yang cukup cukup kaya. Nabi memanfaatkan hartanya bukan untuk senang, tapi untuk dakwah. Oleh sebab itu menjadi seorang muslim penting nggak menjadi kaya? Penting atau enggak, Mas? Penting. Tapi kalau kita kaya, uang kita untuk apa? Untuk makan. Artinya uang yang kita miliki bisa juga untuk apa? Untuk apa?
proses dakwah. Dengan kita kaya bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak kaya, bagaimana kita berdakwah secara finansial dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kita kaya, kita bisa membangun masjid, bisa membangun sekolah. Itu penting. Dan juga yang ketiga, ini. Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Mekah ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kemana? Di mana? Palestina. Palestina itu kiblatnya siapa? Kiblatnya orang Yahudi. Kenapa kok Nabi penting dilakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena Nabi itu juga mengalami tantangan secara intelektual, yang mana para nabi sebelumnya itu berasal dari Bani Israel. Bani Israel kiblatnya mana? Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Sehingga ketika Nabi di awal-awal dakwah itu sering diuji secara intelektualitas. Wahai Muhammad, saya ingin tahu pintunya Masjidil Aqsa itu di sebelah mana? Ketika Nabi tidak bisa menjawab, berarti gugurlah pengakuan Nabi menjadi seorang Rasulullah. Makanya seorang yang menjadi pemimpin, menjadi Nabi itu harus memiliki kecerdasan secara intelektual, memiliki wawasan bahwasanya agama Islam ini merupakan kelanjutan dari agama-agama para nabi terdahulu. Sehingga Islam itu harus bisa dibuktikan sebagai kelanjutan dari risalah nabi sebelumnya. Sehingga syariat-syariat Islam itu menunjukkan pentingnya syariat-syariat sebelumnya. Misalnya sampai kita sholat saja disuruh ketika baca sholawat dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim disebut? Menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu punya hubungan atau kontinuitas dengan syariat-syariat sebelumnya. Yang kedua, adik-adik penting ya. Kalau kita ingin menjadi seorang tokoh yang penting, harus punya banyak pengalaman. Ketika Nabi saja hanya memiliki pengalaman, hanya tahu Masjidil Haram yang menjadi kiblatnya orang Arab, tanpa tahu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Misalnya tidak memiliki pengetahuan tentang Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, maka Nabi dalam melakukan dakwah akan dikalahkan oleh siapa? Bani Israel. Oleh sebab itu penting kita untuk cari ilmu sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya. Jadi pengalamannya jadi pelajar atau jadi orang itu harus banyak ngopi. Banyak ngopi. Banyak ngopi itu apa mas maksudnya? Banyak ngopi itu maksudnya apa mas? Apa mas? Kok ada yang tiduran juga? Yang tiduran bangun. Nggak boleh tiduran. Oke. Banyak ngopi itu maksudnya apa mas? Banyak pengalaman. Kalau jenengan hanya di Bojonegoro saja, nanti pengalamannya banyak atau enggak? Enggak, harus keluar kota mumpung masih muda. Harus mencari pengalaman, jangan mencukupkan diri dengan pengalaman Bojonegoro. Ketemu orang dengan satu bahasa, dengan satu budaya, tidak ada yang menarik gitu. Tapi minimal harus memiliki pengalaman sampai di luar Bojonegoro. Apalagi nanti kalau misalnya bisa keluar negeri. Kalau di luar negeri penting, kita akan banyak memiliki pengalaman. Kita tidak di level nasional tapi juga internasional. Kita bisa
berbicara, berkomunikasi dengan banyak orang yang berbeda background. Makanya tadi saya dimotivasi sama Ibu Waka siswaan, suruh ngomong bagaimana siswa itu harus punya semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Kalau bisa menuntut ilmu jangan hanya di kampus di Bojonegoro, tapi juga di luar Bojonegoro. Kalau bisa di luar negeri, makanya kemampuan 2 bahasa ini Mas penting ya. Ini bahasa Inggrisnya mandi atau enggak? Mandi atau enggak? Bahasa Inggris itu syarat mutlak untuk kita belajar di luar negeri. Bahasa Arab juga sama. Kalau jenengan mau belajar di Timur Tengah harus tahu bahasa Arab. Kalau jenengan mau keluar di luar Timur Tengah pasti semuanya syaratnya bahasa Inggris. Mumpung masih di sekolah, bahasa Inggris itu harus dikuasai. Minimal kalau nggak tahu bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan nanti kalau kita tahu 2 bahasa ini menjadikan mudah dalam kita berinteraksi secara internasional. Ini kebetulan saya dulu belajar di Al-Azhar yang secara umum bahasanya bahasa Arab. Tapi karena saya dulu punya background bahasa Inggris, pernah di Pare, Kediri juga. Ternyata ketika saya di Mesir bisa masuk di TV internasional gitu. Sering diminta Islamic Talk Show. Nanti adik-adik silahkan ya. Lihat saja di YouTube saya ya. Lukman Hakim Official. Nanti ada beberapa video saya dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ini menjadi penting. Karena bahasa itu kunci. Kalau jenengan pandai, alim, ilmunya segudang ya adik-adik. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, nanti di lingkup internasional itu nggak terpakai. Kenapa nggak terpakai? Ilmunya nggak bisa diomongkan kepada orang lain. Karena keterbatasan komunikasi. Oleh sebab itu mumpung masih kecil, masih di bangku sekolah, maka yang namanya bahasa Inggris, bahasa Arab menjadi syarat mutlak dalam kelancaran dunia akademisi kita. Oke ya? Sepakat ini? Yang mas-masnya semangat atau enggak? Semangat untuk belajar bahasa Arab? Bahasa Inggris? Oh, ketoke gak patut tenanan ya enggak ngomong. Oke, berikutnya Mas. Kalau kita tadi bicara Isra dan Mi'raj, berarti ada 3 faktor kenapa Allah Subhanahu wa taala penting melakukan Isra dan Mi'raj bagi Nabi. Yang pertama kematian Abu Thalib. Yang kedua kematian Khadijah. Yang ketiga keilmuan Nabi perlu diasah. Dalam arti perlu dikembangkan sehingga Nabi mengetahui Baitul Maqdis itu. Dan memang banyak tantangan dari Bani Israel yang sering bertanya kepada Nabi tentang Baitul Maqdis yang menjadi kiblatnya Bani Israel. Nah sekarang yang disebut Isra dan Mi'raj itu apa? Isra itu Asra Yusri. Isra artinya melakukan perjalanan malam. Maksudnya apa? Melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah sekarang menjadi pertanyaan, ketika Nabi Isra itu secara jasad dan ruh atau secara ruh saja? Maksudnya apa? Kalau secara ruh itu bisa jadi Nabi bermimpi, bisa jadi jasadnya ada di Mekah tapi ruhnya yang melayang. Dan sekarang Isra dan Mi'raj itu jasad dengan ruh atau ruh saja? Jasad dengan ruh. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi disebut abdun. Abdun itu apa? Abdun itu sama dengan manusia. Manusia itu ada 2 komponen, punya fisik, punya ruh. Berarti kalau manusia tidak punya fisik, tidak punya ruh, berarti berada di alam apa, adik-adik?
Kalau ruhnya saja berarti alamku kubur. Artinya Nabi dalam melakukan Isra itu dengan jasad dan roh. Karena Al-Quran bilang apa? Bi'abdihi, disebut abdun. Hamba itu ya berarti ada jasad, ada roh gitu. Jarak tempuhnya dari mana? Masjidil Haram di mana? Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dengan naik apa? Buraq, yaitu kendaraan yang apa? Yang lebih tinggi daripada himar, tapi lebih pendek daripada apa? Bigol. Bigol itu anaknya apa? Anaknya apa? Anaknya jaran, anaknya kuda. Dan buraq itu hewan yang bisa meloncat sejauh pandangan yang dia pandang. Ini penting loh, maksudnya buraq itu nanti menginspirasi ilmuwan Islam bagaimana mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti menghasilkan modernitas. Bahwasanya manusia bisa apa? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam proses yang cukup cepat. Misalnya sekarang pesawat, kereta api, mobil dan sebagainya itu sebenarnya dulu diinspirasi dari Isra gitu. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu apa maksudnya? Mi'raj itu dari kata uruj, aroja. Isim alatnya Mi'raj, yaitu naik gitu. Makanya mungkin ya, mohon maaf ini panitia ya, ini implementasi Mi'raj Rasul. Jangan hijrah Rasul. Hijrah itu kan nanti suasananya Muharram. Tapi sudah betul, maksudnya hijrah kan bisa juga pindah. Tapi kalau kita pakai Mi'raj itu lebih kontekstual. Artinya apa? Mi'raj itu naik. Dari Isra dan Mi'raj seorang muslim apa? Berubah. Yang dulu tidak baik menjadi baik. Yang dulu ilmunya pas-pasan menjadi naik. Itu yang disebut sama Mi'raj. Dan ketika itu Nabi Muhammad Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7. Dan ketika itu Nabi Muhammad ketemu di langit yang ke-7 dengan para nabi sebelumnya. Di langit yang pertama ketemu Nabi Adam. Adam itu apa mas? Siapa nabi pertama? Oke. Asal mula manusia. Tapi kok menyalahi teori Darwinism mas? Teori apa? Darwinism. Ada bukunya apa? The Origin of Species, tentang asal mula manusia. Nanti jenengan kaji ya. Dalam Islam kenapa kok Adam? Tidak sebagaimana yang dipaparkan dalam teori apa? Darwinism, yaitu dalam bukunya The Origin of Species, asal mula spesies. Kemudian di langit yang kedua ketemu Isa ibn Maryam. Karena dalam pandangan Islam Isa itu bukan ibnullah, bukan anak Allah, tapi ibn Maryam, seorang nabi yang dilahirkan dari seorang perawan. Kemudian Yahya ibn Zakaria. Yahya ibn Zakaria bagi orang Kristen disebut Yohanes Pembaptis, yaitu seorang nabi yang membaptis orang yang melakukan taubat. Jadi orang yang punya kesalahan itu dibaptis dengan dicucikan di dalam apa? Air. Itu menurut keyakinan orang Kristen. Tapi dalam pandangan Islam Yahya ibn Zakaria juga seorang apa? Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi di langit ketiga itu ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sosok yang apa mbak? Sosok Nabi yang apa? Tampan, betul ya? Tampan mana sama ceweknya? Cowoknya? Oh berarti cowoknya masih kalah sama Nabi Yusuf ya? Berarti menerima ya meskipun kalah dengan sama Nabi Yusuf. Masih diterima ya? Meskipun tidak tampan apa mbak? Tampannya masih kalah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini seorang
nabi yang cukup tampan. Dan Zulaikha itu dicibir para wanita ya. Kenapa kok terpincut sama Nabi Yusuf? Maka ibu-ibu diundang ya, diundang kemudian dikasih hidangan. Hidangannya itu buah-buahan. Kalau mau makan harus dikupas. Makanya Nabi Yusuf disuruh keluar dari kamar. Ketika ibu-ibu melihat Nabi Yusuf, maka apa? Terheran-heran dengan ketampanannya, sampai apa? Kalau ngupas buah-buahan. Kemudian di langit keempat Nabi Muhammad ketemu Nabi Idris. Idris itu sosok Nabi apa mas? Idris itu dari akar kata atau root word dal ro sin, yaitu darosa. Jadi madrasah. Madrasah apa? Sekolahan. Darsun pelajaran. Idris itu orang yang belajar. Kenapa? Karena Nabi Idris itu pertama kali yang bisa menulis dengan pulpen atau pena. Maka Idris itu sosok Nabi yang nanti memunculkan peradaban literasi. Pentingnya apa? Literasi. Ketemu sosok Nabi Idris. Kemudian di langit kelima ketemu sosok Nabi Harun. Nabi Harun itu siapa? Saudaranya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu tidak begitu bisa ngomong secara lancar, maka meminta Allah supaya menjadikan Nabi Harun itu sebagai menjadi asistennya ketika berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Musa itu Nabi yang Nabi yang sering disebut dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu sering menyebutkan Nabi Musa. Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Dan memimpin bangsa yang cukup terkenal bandelnya, yaitu Bani Israel. Kalau kita sami'na wa atokna, kita tahu perintah, kita laksanakan. Tapi Bani Israel sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami maksiat. Dan Nabi Musa ini Nabi yang langsung berbicara kepada Allah. Makanya disebut kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi yang berbicara langsung kepada Allah. Kemudian berikutnya di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Semua agama yang disebut dalam comparative religion perbandingan agama sebagai Abrahamic faith, agama-agama Nabi Ibrahim, atau disebut al-adyan as-samawiyah, agama-agama samawi, yaitu 3. Yang pertama Judaism, agama Yahudi. Agama Yahudi itu sosok yang paling penting siapa? Ibrahim. Orang Yahudi menyebut Avinu Abraham, bapak kita Ibrahim. Dan bangsa Yahudi itu silsilahnya juga sampai kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim punya 2 anak. Anaknya siapa mas? Coba nanti masuk door prize ya. Anaknya siapa? Ismail sama Ishak. Ishak punya anak siapa? Punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak berapa? 12. Di antaranya Yusuf. Ini nggak boleh lupa ya. Ibrahim punya anak siapa? Ishak atau Ismail sama Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak berapa? 12. Di antaranya Yusuf, Bunyamin, Yahuda dan seterusnya. Ini yang disebut 12 suku Bani Israel, menunjukkan betapa pentingnya sosok Ibrahim. Bagi orang Kristen atau agama Christianity, dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1. Injil tahu ya? Atau dalam bahasa Inggris disebut gospel ya. Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Gospel of John, Gospel of Of Luke.
Itu yang disebut apa? Canonical Injil. Ada 4 Injil yang diterima oleh orang Kristen. Yang Injil yang pertama apa? Injil Matius atau Gospel of Matthew di pasal 1 ayat 1 di sana apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anaknya Daud, anaknya Ibrahim. Menunjukkan Yesus Kristus pun harus punya jalur keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, sekarang agama Islam ini, apakah sosok Ibrahim ini penting atau tidak bagi agama Islam? Penting atau enggak? Penting, Mas. Mbak, penting enggak? Kenapa kok penting? Kasih contoh satu saja. Kenapa agama Islam itu penting? Kenapa Nabi Ibrahim itu penting bagi agama Islam? Apa, Mas? Ya, syariat Islam itu banyak yang meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim. Contohnya apa, Mas? Sunat, Mas. Nah, sudah sunat. Mau mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu sunat usia 80 itu pun pakai kudum, Mas. Kudum itu pecok. Nah, nanti kalau Masnya di sini belum sunat ya nunggu usia 80 tapi pakai pecok ya. Ya, artinya apa? Sunat itu khitan itu syariat Nabi Ibrahim. Kemudian apa contoh lagi? Korban. Itu juga cerita Ibrahim dengan Ismail. Kemudian ibadah haji itu juga apa? Tampak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Dan kalau kita dalam sholat saja, ketika kita baca sholawat tidak cukup Allahumma sholli ala Muhammad, tapi juga kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, menunjukkan apa? Pentingnya sosok Ibrahim dalam syariat Nabi Muhammad. Adik-adik sekalian, kalau kita tadi melihat sejarah Isra dan Mi'raj atau historitas, langit itu ternyata ada 7 gitu. Langit itu bahasa Arabnya as-sama. Ketika kita lihat dalam Al-Quran, kata as-sama atau langit itu ternyata memiliki 3 meaning, 3 makna. Yang disebut as-sama pertama itu lapisan atmosfer yang apa? Ada di permukaan bumi yang mengandung macam-macam gas. Ada apa? Oksigen, nitrogen, terus apa lagi, Mas? Ada uap juga. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa anzala minas sama'i ma'an. Wa anzala nurunake sapa Allah minas sama'i saking langit ma'an ing banyu. Berarti langit itu ada airnya. Maksudnya apa? Permukaan bumi yang di situ ada tadi kandungan-kandungan gas, di antaranya apa? Di antaranya tadi ada uap atau air. Air itu kan prosesnya dari apa? Air kemudian menguap ke atas, jadi apa? Mendung kemudian turun ke bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa anzala minas sama'i apa? Ma'an. Yang kedua, sama itu artinya apa? Ruang angkasa. Kalau ruang angkasa ada apa? Ada bintang, ada planet, ada galaksi dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Walaqad lan teman-teman zayyana mais-maisi sapa kita, maksudnya sapa ingsun Allah as-samaa'a dunya ing langit dunya bimasabih kelawan pira-pira lintang. Berarti yang disebut sama apa? Ruang angkasa. Di situ ada bintang. Kemudian yang ketiga, kalau dalam bahasa Quran atau Quranic apa? Quranic words. Sama itu artinya lawan dari bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Berarti ada langit, ada bumi. Selain bumi itu disebut langit. Berikutnya ini. Penting ini, Mas, tahu enggak? Kalau kita tadi bicara Isra dan Mi'raj itu apa? Mi'raj itu Nabi naik ke langit yang ke-7. Ada langit 7. Kalau kita coba kaji, kira-kira Mi'rajnya Nabi itu di galaksinya di galaksi apa, Pak? Kalau galaksi kita disebut galaksi apa? Bima Sakti atau Milky Way, galaksi kabut
susu. Ada berapa planet? Ini yang jurusan IPA, coba dijawab. Ada berapa planet sekarang? Apa saja, Mas? Nanti saya surprise-nya itu ya, menyebutkan 9 planet ya. Yang jurusan IPA coba angkat tangan. Oh, ini banyak kok. Nanti di fisika kan belajar apa? Planet atau Bima Sakti. Pusat tata suryanya apa? Matahari. Tapi di samping galaksi Milky Way ada galaksi Andromeda, galaksi yang terdekat dengan bumi. Yang mana galaksi ini sering ada kajian dari ilmuwan mau galaksi Andromeda mau mencaplok bumi. Nah, sekarang Isra dan Mi'raj itu nanti jenengan bisa gunakan pendekatan fisika atau ilmu pengetahuan untuk mengkaji kira-kira Isra dan Mi'raj Nabi itu terjadi di galaksi mana? Galaksi Milky Way atau galaksi apa tadi? Bima Sakti atau galaksi Andromeda atau misalnya di alam Jabarut dan alam Malakut. Maka ini pentingnya, Mas atau Mbak, mendalami ilmu pengetahuan termasuk IPA, fisika dan yang lainnya. Itu penting dalam melakukan kajian agama. Nanti ada pendekatan yang disebut interkoneksi, interkoneksi, kemudian apa? Adanya ilmu pengetahuan itu saling berhubungan. Makanya kalau saya ngomong ini, mohon maaf ini agak tinggi sedikit. Dalam kajian agama, Pak atau Bu, sekarang itu menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama bayani. Bayani itu apa? Pendekatan yang titik tolaknya itu dari Quran dan Sunnah, misalnya atau hadis. Kalau kita bicara Isra dan Mi'raj ya berarti dicari dalil Quran dan cari dalil hadis, itu namanya bayani. Kedua, pendekatan burhani. Ini jenengan dengerin ya. Biar kita ngomongnya agak ilmiah dikit ya. Meskipun suasananya kayak gini. Burhani itu apa? Pendekatan yang titik tolaknya itu dari ilmu pengetahuan. Itu namanya burhani. Artinya jenengan mengkaji agama, misalnya Isra dan Mi'raj, bisa berawal dari pendekatan apa? Burhani, dengan menggunakan ilmu tadi. Ilmu apa? Pengetahuan, yaitu yang di IPA ada ilmu fisika. Makanya ojo sampai ngomong anak SMA ini loh, kalau saya belajar di SMA itu nggak ada hubungannya dengan agama. Itu salah, Pak ya, Bu. Jangan sampai ditanamkan pada anaknya, kita belajar ilmu pengetahuan di SMA ini nggak ada hubungannya dengan agama. Nanti yang terjadi apa? Terputusnya ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Justru ilmu agama dengan ilmu pengetahuan itu apa? Terjadi dialektika atau interkorelasi, saling berhubungan. Kalau kita tidak tahu ilmu fisika, misalnya bagaimana bicara tentang apa tadi? Isra Mi'raj, kalau Mi'rajnya Nabi itu di galaksi apa misalnya? Kan butuh ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan irfani. Irfani itu apa? Pendekatan yang titik tolaknya itu dari kebenaran hati nurani. Ini pentingnya. Kalau ada seorang hakim ya, misalnya ada nenek-nenek ya, yang mencuri singkong divonis 2 bulan. Padahal nyuri singkongnya buat apa? Buat makan. Secara KUHP, nenek tadi mencuri atau enggak? Mencuri. Orang mencuri berhak untuk dihukum enggak? Berhak. Tapi kalau kita tidak memiliki hati nurani atau tidak menggunakan pendekatan hati nurani, maka akan dijatuhkan hukuman. Kalau ada nenek-nenek kelaparan mencuri singkong kemudian dihukum 2 bulan, hati nurani kita berontak enggak? Berontak. Itu yang disebut apa? Pendekatan
fani. Jadi kita tidak mengandalkan kontekstual, tapi juga menggunakan pendekatan apa? Intuisi. Oleh sebab itu, Isra dan Mi'raj itu masih penting untuk dikaji. Itu terjadi di alam apa? Atau di galaksi apa? Galaksi. Apa tadi? Bima Sakti atau Andromeda atau di alam Jabarut. Sampai sekarang para ilmuwan masih bingung untuk menyimpulkan. Makanya butuh kajian berikutnya. Mungkin teman-teman SMA ini nanti kalau sudah kuliah bisa melakukan penelitian kira-kira. Yang apa? Mengambil jurusan eksak. Nanti dikaji kira-kira Isra Mi'raj Nabi itu terjadi di galaksi apa. Oke. Selanjutnya sebelum kita tutup ya. Isra dan Mi'raj itu dihubungkan dengan perintah kewajiban sholat. Bahwasanya Nabi Muhammad itu menerima kewajiban sholat secara langsung dari Allah. Berarti Mi'rajnya Nabi dari Bait Maqdis ke langit yang ke-7. Ke langit ke-7 itu ke Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada apa? Maqam Mukafahah. Nabi bertemu atau berbicara langsung dengan Allah, dan Allah apa? Memfardukan sholat 5 waktu. Tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan khamsina sholatan, 50 sholat. Makanya apa? Ketika Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6, langit ke-6 ketemu siapa? Nabi siapa tadi? Nah, ini nanti surprise-nya ya. Di langit ke-7 Nabi ketemu Nabi siapa saja? Ke-6 itu Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ma faradallahu rabbuka ala ummatika?" Ya Rasulullah, apa yang difardukan oleh Allah untuk umatmu? Maka Nabi Muhammad menjawab apa? Khamsina sholatan, 50 sholat. Nabi Musa lebih pengalaman, bilang, "Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalik." Suruh kembali kepada Allah karena umat ini tidak akan mampu kalau melaksanakan sholat 50 kali. 5 kali saja kita enggak, masih ada yang banyak yang bolang apa lagi 50. Kemudian suruh kembali kepada Allah. Maka fawadu asyatroha, maka Allah mengurangi setengahnya. Berarti kalau 50 dikurangi setengahnya berapa? 25. Setelah itu ketemu Nabi Musa lagi. Nabi Musa masih bilang, "Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalik." Suruh kembali ke Allah tadi. Minta apa? Takhfif atau dispensasi atau keringanan. Kemudian fawadu asyatroha, Allah apa? Mengurangi setengahnya. Berarti kalau 25 dikurangi setengahnya berapa? Berapa Mas? Berapa Mas? Yuk Mas, 25 dikurangi setengahnya berapa? 12 setengah. Nah, setengahnya gimana? Sholat kok setengah? Yang jelas hadisnya tidak bicara angka matematika, hanya mengurangi setengahnya. Kemudian ketemu Nabi Musa, masih suruh apa? Menemui Allah lagi. Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Terus apa? Allah bilang apa? Hiya khamsun wa hiya khamsun la yubaddal qawlu ladayya. Meskipun sholat itu terakhir 50, tapi nilainya berapa? 5 sholat tapi nilainya berapa? 50 sholat. Tapi ketika itu Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, masih dibilang apa? Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Istahyaitu min rabbi. Karena sudah 5, saya kalau kembali ke Allah jadi malu. Oleh sebab itu Isra dan Mi'raj itu sebenarnya dihubungkan dengan apa? Perintah sholat yang menjadi rukun Islam yang paling penting dalam agama itu. Nah, dari kesimpulan kita bisa simpulkan ya dari kajian kita. Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu kita mengkaji qudratullah, yaitu kemampuan
Allah, yaitu dengan memberikan mukjizat kepada Nabi. Bagaimana Isra dan Mi'raj itu hanya ditempuh dalam satu malam. Yang kedua, ketika kita belajar Isra dan Mi'raj itu tidak hanya melihatnya dari sisi teologis, yaitu berkaitan dengan perintah sholat, atau dari sisi perjalanan antariksa atau astronomis, tapi kita bisa menggali bahwasanya agama Islam ini mengajarkan tentang pentingnya tadi pendekatan burhani. Kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan melalui Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, posisi Masjidil Aqsa itu sangat penting bagi kenabian Nabi. Bahwasanya syariat Islam itu punya hubungannya dengan syariat-syariat Nabi sebelumnya, secara khusus dengan Nabi Bani Israil. Yang ketiga, semua Nabi dan Rasul memiliki misi yang sama, yaitu tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Mungkin sekian, silahkan nanti saya kembalikan ke moderator untuk menyampaikan memandu tanya jawab atau gimana, nanti terserah, monggo.